Halo, selamat datang di Zcast. Cerdas, edukatif, rasional, informatif, asik-asik, yes. Ruang diskusi yang menghadirkan berbagai perspektif, isu menarik seputar anak, keluarga, dan pendidikan. Perkenalkan, saya Rifa yang akan menemani teman-teman dalam episode kali ini. Podcast ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Anak Banyumas 2026 sebagai upaya mengajak masyarakat semakin peduli terhadap pemenuhan hak, perlindungan, dan tumbuh kembang anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk era digital. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu aktivitas anak di ruang digital, aman atau terancam. Sebuah topik yang relevan nih dengan kehidupan saat ini. Kita tahu bahwa anak-anak zaman now ya pasti sudah paham dengan YouTube, media sosial, bahkan AI. Di satu sisi ini membawa manfaat ya, seperti misal kita bisa belajar dan berkreasi. Tapi di sisi lain itu menghadirkan resiko seperti cyberbullying, penipuan online, kecanduan gawai, atau paparan yang tidak sesuai. Melalui PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, pemerintah berupaya menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak. Lalu pertanyaannya nih, apakah ruang digital tempat aman atau justru ancaman? Bagaimana cara agar anak tetap aman di dunia digital? Nah, untuk mengupas tema yang menarik ini, Zcast sudah menghadirkan dua narasumber yang keren-keren banget akan berbagi tentang pengalaman dan wawasannya nih. Biar nggak makin penasaran, narasumber pertama ini, beliau adalah seorang CFO UNICEF Indonesia wilayah Jawa. Halo, selamat pagi Kak Ari. Halo, hai. Oke, boleh disapa dulu teman-teman di rumah. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Halo, hai. Semoga kita semua bahagia dan sejahtera anak-anak di Indonesia. Oke, baik. Narasumber kedua kita hadirkan dari kacamata generasi muda yang juga aktif nih sebagai relawan. Selamat datang Kak Ilona. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam buat teman-teman semuanya. Nama aku Ilena dan ya sama dengan Pak Ari, selamat Hari Anak Nasional semuanya. Oke, terima kasih Kak Ari, Kak Ilona hari ini sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini. Nah, sebelum kita memasuki ke pembahasan nih ya, dari tim akan menyiapkan games. Nama gamesnya adalah Sinyal Pertama. Sinyal pertama apa tuh ya? Jadi teknisnya nanti saya akan membacakan satu kata nih. Ya, satu kata. Okay. Nanti silakan Kak Ilona dan Kak Ari berpikir hal pertama yang terbesit dari kata tersebut. Oke. Waktu menulis 5 detik, kemudian tunjukkan ke kamera. Oke. Berikan alasannya juga nih. Oke, boleh. Boleh tim kreatif dibantu? Wah, full prepared ya. Luar biasa. Oke, sudah siap belum nih? Sudah dong. Oke. Kata pertama nih ya adalah TikTok. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah. Kasih tunjuk kamera. Oke, Kak Ari live, Kak Ilona FYP. Kenapa sih Kak? Alasannya? Kok TikTok live nih? Ya, saya makin sering mendengar dan cerita, akhirnya juga lihat juga. Ternyata live TikTok itu sekarang makin luar biasa ya. Pertama jamnya ada yang tengah malam sampai dini hari, pagi.
Dan lokasi-lokasinya ada yang sampai di apa namanya trotoar atau di atas jembatan ya ini eh, entah kreatif entah deg-degan kasihan nih berbahaya gitu. Itulah live TikTok ini fenomena yang Iya, bagi lagi saya booming ya booming Kak. sekali dan belum memahami secara penuh ya begitu. Oke, kalau dari Kak Ilana. Oke, jadi mungkin dari kacamata anak muda ya, kita sering melihat kalau misalnya media sosial lain itu digunakan untuk berkomunikasi aja sama orang lain, buat kita bisa connect sama orang baru. Tapi kalau misalnya di TikTok ini mungkin agak beda penggunaannya ya. Kita bisa menggunakan TikTok, itu kita mencari tahu algoritmanya tuh gimana, supaya FYP, dan biasanya itu sekarang betul sesuai dengan tema tadi ya Kak, aman atau justru malah terancam gitu. Kita mau FYP, apakah itu supaya dilihat banyak orang agar bermanfaat, atau justru malah FYP-nya asal FYP aja, padahal informasinya tidak berguna. Iya, oke, betul banget Kak Inuna. Sekarang marak ya FYP ngejar konten biar kontennya naik nih biasanya gitu. Jadi sebenarnya TikTok ini nggak hanya buat konten joget-joget aja ya yang biasa kita lihat, tapi sebagai sarana informasi dan edukasi gitu. Oke, yang kedua. Kata yang kedua adalah anak. Anak. 1, 2, 3, 4, 5. Apa tuh Kak? Boleh kasih tunjuk ke Ari, Kak Ilana. Hebat. Satu lagi, hak. Kenapa tuh Kak? Yang terbesit hebat nih. Saya pernah bertemu banyak anak hebat yang berhasil menumbangkan asumsi anak-anak Indonesia itu apalah ya, buang-buang waktu lah, kurang inilah, kurang itulah, negatif gitu ya. Ternyata kalau kita kumpulkan itu mungkin bisa satu negara loh. Ini kan Indonesia gede ya, 280 juta, anak anak-anaknya 80 juta, yang jadi hebat kalau 10% aja, 8 juta, itu udah satu Singapura penuh sama anak hebat Indonesia. Ya, jadi saya merasa anak hebat Indonesia itu banyak dan mungkin harus lebih banyak dikenal, gitu, biar lebih banyak diperbincangkan. Supaya FYP tadi ya. Iya, FYP ya. Kalau Kak Ilana, apa nih? Kalau dari menurut kacamata aku sendiri, anak itu kadang-kadang sebagai orang tua ya atau orang dewasa, kita menganggap anak-anak itu sebagai orang yang harus kita protect gitu. Padahal sebenarnya anak-anak itu punya haknya, dan haknya mereka tuh berwarna-warni ya. Jadi haknya mereka adalah untuk hidup, bisa mereka untuk bertumbuh dan juga tumbuh kembangnya dia. Nah, anak itu tuh banyak haknya, dan kadang tuh disepelekan gitu. Salah satunya adalah hak untuk hidup dengan aman tadi. Dan itu yang akan mungkin kita akan lanjutkan setelah ini juga ya Kak. Iya, di ruang betul. digital. Oke, jadi menarik ya teman-teman. Dari permainan tadi kita bisa melihat nih persepsi terhadap teknologi dan ternyata berpengaruh juga nih ke anak gitu ya. Biar lebih jelasnya kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, berbicara soal anak, apalagi zaman sekarang nih, biasanya sudah paham ya dengan gawai, sudah lancar sendiri nih tanpa perlu kita ngajarin. Sebenarnya nih, bagaimana pengamatan Kak Ari terkait aktivitas apa aja sih yang dilakukan anak gitu? Ya, saya menggarisbawahi yang jarang dibicarakan dulu ya, bahwa anak-anak di Indonesia itu banyak menggunakan gawai untuk belajar bahasa asing. Dengan luar biasa saya kagum banyak yang tahu bahasa Korea, ya nyanyi dalam bahasa Korea atau bahasa Jepang, bahasa Mandarin tanpa ikut les. Ya. Nah ini mungkin saya agak generation gap ya. Pengalaman saya kalau mau belajar bahasa kita harus ke les sebuah tempat tertentu, les berapa kali, terus dapat rankingan level, baru setelah itu dianggap bisa menguasai bahasa. Sekarang tidak ternyata. Ditambah ada aplikasi-aplikasi lainnya yang luar biasa. Terus kedua saya lihat banyak yang menggunakannya sebagai rujukan berdebat, berargumentasi, mengambil data supaya ketika mereka berargumen, berdebat atau presentasi di kelas itu dapat dari internet. Jadi menurut saya itu positif sekali. Dan itu lonjakan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan harus datang ke perpustakaan baca 15 buku, setelah itu nulis paper baru berdebat lama kan gitu kan. Betul. Jadi kalau ini bisa tiba-tiba punya bahan debatnya gitu kan atau bahan argumentasinya. Dan data yang didapat juga bagus-bagus, termasuk data tentang pembangunan daerahnya. Nah ini yang positif-positif saya lihat banyak. Dan memang ada negatifnya, anak-anak jadi tidak aman ya kalau terlalu banyak berselancar di internet. Tapi saya harus menggarisbawahi lonjakan lompatan pengetahuan anak Indonesia itu jauh beribu-ribu kali dibandingkan dengan tahun 70 sampai 80. Itu kita harus garisbawahi.
Ya betul, apalagi katanya Indonesia emas nih ya, Iya, kelebihan betul. umur produktif nih Betul gitu. sekali. Jadi Betul anak-anak sekali. Indonesia juga harus terus ya kita upayakan dengan dalam ranah yang aman gitu. Iya, betul. Termasuk bermedia sosial tadi ya Kak, Iya, gitu. iya sangat. Ya, kalau dari Kak Ilona nih, Oke, jadi sebenarnya kita melihat ada banyak pergeseran budaya ya, shifting gitu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau misalnya zaman dulu mungkin anak kecil itu mainnya di luar, tapi sekarang anak kecil tuh mainnya di dalam rumah. Tapi di dalam rumah dia punya satu gawai yang membawa dia ke seluruh dunia gitu. Tapi kalau kita ngeliat dari sisi lain, dari sisi positif yang dijelaskan sama Kak Ari tadi, ada juga sisi negatifnya ya. Kalau menurut aku sendiri nih, jadi kalau misalnya dulu anak itu pakai gawai kalau misalnya dia butuh. Jadi dia butuh dulu baru dia cari HP atau internet atau komputer mungkin ya. Tapi sekarang kita pegang HP dulu yang penting. Kalau misalnya udah pegang baru kita cari di dalam kita mau ngapain nih gitu. Kalau kita lagi bosen kita mainan Block Blast ya kalau misalnya sekarang gitu. Jadi banyak banget yang digunakan tapi belum tentu itu berguna juga gitu sebenarnya. Yang penting HP ya dipakai dulu. Tapi to be fair ya, yang orang dewasa juga ada yang mengeksploitasi juga gadgetnya. Seakan-akan tidak bisa lepas dari gadgetnya. Dan mungkin itu tidak baik ya jadinya buat anak-anak ya. betul. Jadi memang gadget ini sudah jadi candu lah ya ibaratnya. Iya, Aduh, betul. susah banget nih. Lebih baik ketinggalan dompet ya daripada HP ya. betul. Kalau zaman sekarang tuh bilang. Betul. Nah tapi nih Kak Ari, Kak Ilona, seringkali tuh orang tua malah justru memberikan gawai atau gadget ini supaya anak itu merasa aman di Ya, rumah. Tapi sebenarnya beneran aman atau justru ada bahaya yang tidak terlihat nih? Kalau dari Kak Ari dulu gimana? Bahayanya adalah skill parentingnya turun. Kualitas skill parenting dulu kalau ada anak kecil marah-marah, teriak, nangis atau apa, kita harus kreatif tuh gimana ya, apa pura-pura jadi Paradin di zaman saya dulu ya, sekarang kayak apa Tinosidin atau jadi Barney atau pura-pura jadi Megaloman, jadi apalah, jadi superhero, Superman, I come to save you gitu kan. Jadi kita harus kreatif sebagai orang tua. Terus setelah itu kalau nggak berhasil juga kita harus tahu tekniknya. Ini kalau tantrum level 1, tantrum level 2, tantrum level 3 gitu kan, bagaimana nih cara melaksanakannya, atau bahkan kita bisa membedakan apakah kita harus kasih reward, insentif atau punishment atau disinsentif gitu ya. Misalnya disuruh me time gitu ya, atau disuruh refleksi gitu ya. Tapi kalau dengan ada gadget seakan-akan itu kayak pil tidur atau pil pil emas gitu ya, silver bullet. Diem. Iya Gitu betul. ya. Jadi kayak ini diem ya gitu. Kitanya nggak kreatif, dewasanya jadi nggak kreatif, parentsnya jadi nggak kreatif. Jadi perlu pengawasan juga dari orang tua ya. Iya, Itu betul. penting banget. Kalau dari Kak Ilona gimana pendapatnya? Sebenarnya memang namanya anak kecil itu emang harusnya bermain ya, karena emang itu masih masanya mereka itu bersenang-senang, dan mungkin memang dari gadget itu banyak kesenangan yang bisa didapat di sana, banyak games yang di sana, banyak kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, tapi anak kecil itu juga butuh dilindungi dan juga diarahkan. Nah, menurut aku sendiri sayangnya kalau misalnya orang tua tuh masih banyak mengarahkan anak-anak di dunia nyata, di dunia yang fisik, tanpa mereka sadari sebenarnya dunia yang anak itu udah bertambah lagi nih, nggak cuma di dunia fisik tapi dunia digital juga. Dan di situ aku melihat sepertinya jarang orang tua itu bisa mengarahkan anaknya di dalam dunia digital. Jadi layaknya orang tua mengajarkan anak buat mungkin menyeberang jalan, kalau misalnya di dunia fisik harus juga diajarin cara menyeberang dunia digital ini gitu. Dan sayangnya itu yang masih agak kurang diperhatikan. Ada miss dikit ya di situ ya. Oke, ternyata justru bahayanya juga banyak ya yang mengintai Betul. anak-anak dari layar HP sekecil itu gitu ya. Oke, baik. Memang kita saat ini sudah berdampingan dengan teknologi ya, termasuk AI. Meski kita diberikan kemudahan ya, kita tetap harus kritis dan bijak dalam penggunaannya gitu. Termasuk kita juga harus bijak bermedia sosial karena banyak informasi yang mungkin ini bener atau enggak nih gitu ya. Pertanyaannya nih untuk Ari, bagaimana cara anak memiliki kemampuan untuk memilah informasi nih Kak Ari? Oh baik, ini mungkin pertanyaan jawabannya tidak langsung straightforward. Jadi pertama anak-anak mengenali lingkungan yang mendukung dulu ya, namanya enabling environment gitu ya. Jadi pertama ketika mengenal dunia digital, entah itu gadget atau IT equipment lainnya, sebaiknya ada yang bimbing ya, supaya ada tempat bertanya lah gitu ya. Ini apa, bagaimana mulainya, ada instrukturnya gitu ya, dan kira-kira filsafatnya atau tujuan awalnya apa. Sama seperti zaman saya dulu belajar komputer terus ada instrukturnya kan.
Nah, terus promnya apa gitu, untuk keluar apa, disketnya yang mana, kan udah nggak disket ya. Atau pakai aplikasi apa untuk apa. Tapi tujuannya harus jelas, tadi yang Ilena bilang. Tujuan dulu baru alat gitu. Kita mau apa, mau melakukan apa. Terus ada instrukturnya. Instruktur itu untuk memberikan kita pemahaman bahwa alat ini hadir untuk tujuan yang tertentu. Bukan hanya untuk diketik-ketik, bukan hanya untuk di browsing-browsing tanpa tujuan gitu. Iya, betul. Yang kedua, kita melihat perlunya lingkungan ya di rumah, di teman sebaya untuk sama-sama memahami dunia yang tadi dibilang jalannya harus dilewati itu ya, diseberangi itu. Ini kan jalan raya yang luas ya. Rambunya apa sih kalau masuk ke dunia digital? Ya kan, stopnya kapan, parkirnya di mana, gitu kan, lampu merahnya yang mana, itu harus tahu. Karena dimanapun tanpa aturan, pakai baik itu internet atau bukan internet, itu berbahaya. Ya, karena kepentingan nanti jadi berbenturan ya, akhirnya jadi ada kecelakaan, ada konflik dan lain-lain. Yang ketiga, kita minta ketika sudah ada rambu-rambu itu, pertama ditanya ke anak-anaknya, bagaimana kamu enaknya diatur di tempat bermain ini, yaitu di dunia digital itu ya. Yang kedua, mereka yang bertanya, yaitu pembuat kebijakan juga harus mengaplikasikan dan menerapkan kebijakannya dengan penuh. Seperti tadi PP Tunas itu ya. Jadi jangan hanya diketok palu keluar, tapi harus diimplementasi. Jadi benar-benar tidak ada anak 12-10 tahun sekarang punya akun TikTok, seharusnya nggak boleh. Karena kan PP Tunas bilang nggak boleh kan. Jadi implementasi yang penting, yaitu semuanya teman sebaya yang ada, instruktur yang ada, semuanya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, termasuk di digital. Iya, betul Mas, setuju nih. Nah, kalau menurut Kak Ilena ya, Kak Ilena nih, tadi kan soal cara memilah informasi yang benar atau tidak. Kalau untuk Kak Ilena, saya mau tanya, anak nih sering nih di media sosial merasa dirinya ini membanding-bandingkan dengan orang lain. Followersnya mungkin, like-nya gitu ya. Menurut Kak Ilena, bagaimana dampak terhadap kesehatan mental anak dan perkembangan sosial mereka? Jadi kalau misalnya dulu waktu mungkin Kak Ari masih muda, sekarang juga masih muda ya, tapi waktu lebih muda lagi dulu, itu mungkin sangat sulit akses ke informasi ya. Tapi kalau misalnya anak zaman sekarang itu malah justru kelebihan informasi gitu. Kalau misalnya dari dunia kesehatan, dunia medis, kalau misalnya ada anak yang malnutrisi, yang udah lama sekali nggak makan sampai dia kurus sekali gitu, itu nggak bisa langsung dikasih makan berat, karena justru nggak akan kuat gitu anaknya. Dia harus disuapin dikit-dikit dulu, jadi ngulang dari waktu masih bayi dulu. Jadi kita belajar pelan-pelan, makannya bubur, makannya umbi-umbian dulu, baru akhirnya nanti makannya bisa berat. Nah, menurut aku konsep itu juga sama kayak gini. Jadi tadi disebutkan kalau misalnya internet itu kan alat ya Kak, nggak bisa kita harus bisa menggunakan itu dengan baik gitu. Nah, jangan sampai dan kita kebanyakan informasi, kita jadi bingung menggunakannya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita melihat di internet itu ada banyak informasi, kita verifikasi dulu, ini benar nggak sih gitu. Kita perhatikan dulu, ini benar nggak, bermanfaat nggak buat aku, dan apakah bisa ini membuat aku menjadi orang yang lebih baik gitu. Banyak juga kalau misalnya kita ngeliat di internet itu semuanya itu serba sempurna, karena siapa juga yang mau menunjukkan ketidaksempurnaannya di internet, itu jarang banget orang yang mau. Jadi kita harus lihat dulu, kalau misalnya ini memang benar, kita bisa pelajarin. Kalau memang ini tidak benar, ya jangan sampai itu mengusik kita juga. Oke, pada intinya adalah kita harus sure, yakin dulu nih terhadap apapun informasi yang ada di media sosial, baru setelah itu ketika sudah sure baru share gitu. Iya, jadi quote banget. Iya, betul. Sure dulu baru share gitu. Bicara tentang benteng pertahanan anak, yaitu keluarga, tepatnya orang tua. Banyak orang tua merasa gaptek nih atau gagap teknologi ya, dan mengeluh perkembangan teknologi yang terlalu cepat hingga tidak bisa mengejarnya gitu. Pertanyaannya untuk Kak Ari, sebenarnya konsep digital parenting itu seperti apa sih Kak? Apakah orang tua harus pintar coding dulu baru bisa mengajarkan digital parenting, atau adakah pendekatan yang lebih esensial gitu Kak Ari? Wow, nanyanya ngeri Bu. Sebelumnya filosofinya dulu deh. Kalau bisa sama-sama sepakat bahwa menjadi manusia termasuk orang tua itu tetap mengembrace lifelong learning. Jadi
belajar nggak ada berhentinya. Walaupun udah jadi orang tua punya anak 2 gitu ya atau lebih, nggak berhenti jadi belajar dong. Termasuk belajar yang terbaru, ada tiba-tiba ada sosial media. Kalau dulu pertama ada handphone, kalau zaman saya ya kaget kan, kita belajar dulu. Terus ada sosial media, belajar dulu. Terus ada AI, sekarang belajar dulu. Itu seharusnya filosofi yang sama, apapun yang terjadi di dunia kita tetap harus belajar. Ada sekarang makin panas, itu kita belajar. Air susah, kita belajar. Atau banyak yang banjir, kita belajar. Jadi lifelong learning proses itu nggak boleh berhenti bagi siapapun. Karena menurut saya semua kitab bicara itu ya, nggak ada yang bilang kamu kalau udah tua berhenti belajar, ya nggak ada kan. Jadi harusnya itu dilakukan, termasuk menjadi paham terhadap digital literate. Itu bagian dari mandat juga kan, sebagai manusia lah, nggak usah jadi orang tua deh gitu ya. Kita harus tahu apa sih ini digitalnya, bagaimana saya melek digital sih, apa aja di dalamnya, bagaimana cara menggunakannya, dan kira-kira resiko kalau dieksploitasi seperti apa, termasuk oleh anak saya. Nah kalau kitanya paham, nanti kita bisa bikin pertama diskusi dialog yang enak sama anak, karena sefrekuensi, ya kan? Kalau zaman dulu tuh di radio ada AM, ada FM ya, ini yang satu frekuensinya ini, yang satu ngomongnya ini, gitu kan? Atau kemarin ada beberapa temen yang bilang neneknya nggak tahu bagaimana cara nyalain HP gitu misalnya ya, tapi dia pengasuh. Bayangkan kalau menggunakan HP aja nggak bisa, bagaimana bisa mengatur si cucunya bermain dengan aman di digital. Kalau memang tidak tahu kemana, ya kan, tentu bisa bertanya sekarang ke lingkungan. Jadi jangan malu bertanya juga, bagaimana saya menjadi digital literate lewat bantuan Pak RT, lewat bantuan kader Posyandu, lewat bantuan apa di sini Puspaga, dinas apa, PKK dan lain-lain. Nah, nanti mudah-mudahan lingkungan bisa membantu kita membuka wawasan ya. Tujuannya sekali lagi, kalau bagi UNICEF yang penting adalah dialog dan partisipasi yang bermakna dari anaknya. Dan dalam rangka bertanya dan berdialog dengan anak, frekuensinya harus sama. Kalau bacaannya berbeda, pengetahuannya berbeda, kosakatanya berbeda, agak berat membayangkan dunia yang aman, konsensus bermain digital yang aman antara orang tua dan anak-anak. Jadi digital parenting itu artinya sama-sama paham bagaimana memahami digital world gitu ya. Itu untuk apa dan bagaimana mengamankan diri di sana. Lewat dialog. Baik, keren Kak Ari. Jadi belajar itu selamanya ya, seumur hidup. Termasuk orang tua nih, ketika sudah tua udah berhenti belajar, bukan seperti itu nih teman-teman, tapi harus terus belajar. Karena mendampingi anak, justru orang tua juga harus paham nih soal gawainya gitu ya. Ada pengawasan juga biasanya di HP, di fitur HP. Pengawasan orang tua, kontrol panel gitu biasanya. Nah, itu salah satu bentuknya juga nih, pengawasan dari orang tua terhadap anak. Kira-kira anak aku searching apa nih? Lihat apa nih gitu. Termasuk mendaftar sekarang online semua kan? Iya, betul Kak. Perguruan tinggi lah gitu ya. BPJS lah gitu kan. Serba online. Iya, Jadi paspor gitu kan. Jadi teknologi itu nggak bisa ditinggalkan. Justru kita sebagai yang dewasa harus bisa beradaptasi. Gitu. Kalau menurut Kak Ilena nih, gimana pendapatnya? Dari saya juga setuju ya sebenarnya. Karena sekarang itu semua basisnya sudah digital. Bahkan kalau misalnya orang pun keluar nggak perlu lagi bawa uang tunai, semuanya udah ada QR gitu. Jadi kita semua tuh harus bisa memahami kalau misalnya udah ada pergeseran dan perkembangan gitu. Jadi kalau misalnya alatnya udah ada, ya harus kita bisa manfaatkan. Kalau misalnya kita nggak manfaatkan, malah justru kita yang rugi gitu. Kita nggak bisa maju ke depan lagi. Dan mungkin ya aku belum berposisi sebagai orang tua ya. Tapi dari kacamata aku sendiri adalah sebelum seorang orang tua itu menjadi orang tua, mereka juga adalah manusia gitu. Jadi nggak berhenti hidupnya ketika dia punya anak dan akhirnya mengajarkan anaknya. Orang tua sendiri juga harus banyak belajar karena kalau misalnya tanpa anak pun, orang tua juga harus bisa melanjutkan hidupnya sendiri gitu. Kalau misalnya sekarang dunianya sudah digital, ya orang tua harus bisa hidup dari dunia yang digital itu juga. Oke, sepakat? Tapi saya boleh nitip ya. Kalau diajarin orang tua nih, anak-anaknya juga sabar ya. Kadang-kadang orang tuanya. Iya, anak-anak juga harus sabar ya. Ada di mana sih? Banyak fitur, banyak tombol ya. Dia lupa, biasanya kalau mama-mama kayak gitu ya, anaknya. Oke, baik, sekarang kita bicara mengenai kehidupan sosial anak. Ada fenomena nih,
anak punya ribuan followers ya di media sosial dan berteman nih dengan siapapun ya tanpa dikenali. Tapi justru anak ini pemalu dan susah bersosialisasi. Saya ingin tanya nih pendapat Kak Ilena dan Kak Ari. Bagaimana sih ruang digital mempengaruhi kemampuan interaksi sosial nyata anak? Dan apa sih tipsnya agar anak Indonesia bisa bermedia sosial dengan aman dan bijak? Dari Kak Ilena dulu nih, selaku generasi muda nih. Boleh. Pada dasarnya ya tadi ya, sekarang anak-anak itu punya dua dunia yang berbeda gitu. Kalau misalnya dulu fokusnya hanya di dunia fisik, sekarang kan ada dunia digital. Jadi kita harus menyadari juga kalau dulu kita cuma bisa kenalan sama tetangga sebelah rumah, kalau sekarang kita bisa sama tetangga luar negeri juga gitu. Jadi dari manapun kita bisa menjangkau dengan HP kita itu tadi gitu. Jadi nggak ada salahnya kok kita mau kenalan sama banyak orang, tapi manusia itu pada dasarnya juga butuh yang namanya human touch dan human interaction menurut aku ya. Jadi walaupun kita kenalan sama orang luar negeri, kita juga jangan sampai menutup kenalan sama teman-teman yang di sekeliling kita, karena buat apa juga kita ngelihatnya keluar padahal samping-sampingnya kita nggak tahu sama sekali gitu. Kayak kita pakai kacamata kuda ya, kacamata kuda itu bisa ngeliatnya cuma ke depan tapi nggak bisa ngeliat sekelilingnya tuh ada apa. Jadi kita juga harus terbuka sama sekeliling kita juga. Mungkin dari aku itu dulu sih. Oke, kalau tipsnya nih Kak, Kalau tipsnya gimana supaya anak tuh aman dalam bermedia sosial? Oke. Kalau misalnya aman, sebenarnya ini tuh kerja sama kolaboratif dari semua orang ya. Nggak cuman orang luar yang kita paksa harus bisa membuat dunia itu aman buat kita, tapi sebagai anak kita juga harus membuat dunia ini tuh aman buat kita sendiri dulu juga gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang think before you speak, kalau sekarang itu think before you post mungkin gitu ya. Jadi kalau kita posting sesuatu itu kan adalah opini kita gitu. Kita bersuara lewat digital. Jadi kita harus pilah-pilah dulu apa yang perlu kita omongin, apa yang nggak perlu gitu. Jadi kalau cuma mau curhat tentang pacar, tentang HTS, tentang temen, ya mungkin nggak perlu ya di media digital. Mungkin itu salah satunya. Oke, kalau dari Kak Ari gimana nih? Dari kacamata generasi apa ya? Generasi X. Iya. Saya mau menyampaikan bad news nih. Bad newsnya nggak selamanya kita muda ya, gitu. Jadi kan nggak selamanya remaja gitu ya. Mungkin kalau bahasa teorinya kalau muda remaja apa self actualization. Wah, yang penting saya gitu. Brandingnya juga tentang saya. Tapi nanti kalau semakin kita dewasa, kita juga butuh itu ya, yang social interactions gitu. Jadi bahkan nanti puncak keberhasilan kita ketika kita sudah melakukan sesuatu untuk orang lain gitu. Mungkin hari ini yang penting pintar, yang penting kuliah, yang penting IP tinggi, dapat beasiswa dan lain-lain. Nanti kalau udah sukses ujung ke atas gitu, udah mentok gitu ya, baru mulai ngeliat saya mau bangun rumah ibadah, saya mau bergihin orang ke tempat suci kah. Nah di saat itu kita jangan sampai ketinggalan, kita nggak punya teman, jadi lupa gitu. Mau mupuk temannya, pas mungkin kanan kiri nggak ada teman gitu ya. Jadi tadi juga saya belajar dari tempat diskusi sebelumnya di madrasah itu branding dan networking sama-sama penting. Jadi branding bahwa kita memang pintar, kita rajin dan lain-lain, tahu sains itu penting. Tapi networking nggak kalah pentingnya. Networking dalam arti sosial tadi ya, social network ya, punya teman. Dan social network itu bukan berarti hanya di Facebook dan di Instagram dan di sosial media lainnya ya, tapi yang benar-benar nyata. Nah ini sekaligus juga kami sampaikan di dunia kerja, di dunia profesional kita juga sudah mengantisipasi bahwa semua harus diverifikasi. Jadi walaupun self brandingnya itu keren, kita harus verifikasi tuh benar nggak di dunia nyata benar. Ya kan, IP-nya benar gak, dia tahu punya skill ini benar atau tidak, projectnya benar dilaksanakan atau tidak. Bahkan ada proses reference checks, gitu kan. Nah, jadi ke depannya menurut saya tidak boleh dibedakan antara online dan offline, dan sebaiknya nyambung. Jadi kalau misalnya di online baca buku, di offline juga baca buku beneran, gitu kan. Karena nanti di reference checks. Setelah itu social network akan bertestimoni. Iya benar dia baca buku. Kalau tidak, nanti kalau beda, nanti kitanya justru brandingnya jadi rusak. Karena dianggap bohong gitu ya, tidak benar apa yang ada di online. Karena di offline-nya tidak realitinya tidak sama. Iya betul. Jadi dalam berteman kita jangan hanya mentingin online aja nih ya dunia maya, tapi juga harus yang offline nih dunia nyata gitu. Betul. Karena itu
sangat mendukung kemampuan kita untuk mengembangkan ya kepribadian, mungkin Betul. interaksi sosial sama teman, Nah, gitu. Dan sifat-sifat lain yang baik itu akan terbentuk kalau kita justru interaksinya nyata nih sama orang, iya. gitu. Dan sekali lagi ingat-ingat in time of crisis, terutama bencana, gawat darurat dan lain-lain, handphone mati, sinyal tower tumbang dan lain-lain, yang ada apa? Orang kan, Iya, tetangga, ya kan, keluarga, sahabat, betul. gitu. Itu yang penting. Iya, jadi kita nggak bisa lepas juga dalam dunia nyata ya. Kita Benar. harus berinteraksi secara nyata juga. Oke, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Ruang digital memberi banyak manfaat tapi juga risiko. Karena itu, perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui pengasuhan yang tepat, literasi digital, dan kolaborasi semua pihak. Terima kasih kepada Kak Ari Sama-sama. dan Kak Ilena sudah hadir di podcast kita kali ini dan sudah share ya pengalaman, wawasan terkait isu kita yang menarik ini. Jangan lupa bagikan episode kali ini agar semakin banyak anak Indonesia yang terlindungi di dunia digital. Mari bersama menciptakan ruang digital yang aman bagi setiap anak Indonesia. Saya Rifa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.